Ustadz sebut 3? Karena tadi di ruang Pak Komandan saya lihat beliau berfoto 3. Saya tak tahu apa artinya. Yang penting saya lihat 3 aja lah. Nanti setelah ini baru saya tanya, Pak, apa arti 3 tadi? Saya tengok di ruangnya tadi 3. Andai dia bilang begini, saya isi 5. Karena begini, saya 3. Nah, apa yang bisa diambil dari Nabi itu? Yang pertama, ibadah. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita mati, yang dibawa itu ibadah, yang lain itu tinggal. Dan ibadah itu yang terpenting apanya? Sholat. Paling penting. Inna awala, yang pertama kali, ma yu'asabu bihil abdu, yang pertama kali dilihat amal sholatuhu. Itulah kenapa Panglima Besar Jenderal Sudirman walau di dalam hutan, di atas tandu, tidak pernah meninggalkan sholat. Ketika dia sakit, dia duduk, sholat duduk. Kita pun sholat duduk ketika dalam pesawat. Kalau tidak bisa sholat duduk, berbaring miring ke arah kiblat. Kalau tidak bisa berbaring, terlentang pakai isyarat mata. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai itu kan ada di ruang ICU. Kalau masih dia zigzag, masih wajib. Kapan berhenti? Nah, itu kalau sudah berhenti, maka siapa yang tak mau sholat, luruskanlah. Sholat. Nabi itu, kalau ada orang mengatakan Nabi itu ustadz, ya enggak, Nabi itu tentara, panglima perang. Perang terbesar, perang Badar. Jarak dari Madinah ke Badar 150 km. Madinah, Badar. Panglima besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik onta, naik kuda. Nabi Muhammad naik kuda 150 km. Dari sini ke Duri 125. Kalau nggak percaya, ukur sendiri. Bayangkan, Nabi naik kuda lebih dari sini ke Duri. Kuda asli, bukan kuda Mitsubishi. Kuda, naik kuda. Bayangkan itu, umur Nabi waktu itu berapa? Nabi pindah ke Madinah umurnya 55 tahun. 53. Waktu perang Badar tahun kedua, 53 tambah 2, saat naik kuda itu umur Nabi 55 tahun. Kira-kira sehatnya bagaimana? Macam sehatnya Pak Komandan tadi. Tegap langkahnya. Saya biasanya jalan tak setegap itu, tapi karena dekat dengan beliau malah ikut jadi tegap. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu orangnya letoy, lesu, loyo, hebat lagi. Nabi Muhammad itu orangnya perkasa. Umur 55 tahun memimpin perang Badar. Nabi Muhammad 55 tahun umurnya memimpin perang Badar. Umat Muhammad sekarang umur 55 tahun lesu bawa map ke kantor ngurus pensiun dini. Jadi para bapak tentara, brimob, polisi yang langkahnya tegap, itulah sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang kafir itu takut? Karena melihat tegap. Dia tak ngancam, bukan karena ngancam, tembak, tembak, bukan. Kenapa? Langkah tegapnya. Nabi tak pernah seumur hidup membunuh orang, tapi orang segan karena ketegapan langkahnya, kesehatannya. Nabi tak pernah sakit. Kenapa? Ibadahnya baik. Berapa lama Nabi itu ibadah? Sampai ketika dia sujud malam, tahajud, Aisyah mencubit tangannya. Selesai sholat, Nabi tanya, Aisyah, kenapa kamu cubit tangan saya? Kata Nabi, kenapa kamu cubit tangan saya, Aisyah? Kata Aisyah, saya sangka kamu sudah sakaratul maut ya Rasulullah. Saking lama sujudnya. Kenapa sujudnya lama? Karena darahnya ingin turun ke otak. Satu sisi sujud itu bersimpuh di hadapan Allah, tapi ada makna kesehatan. Ini darah menyemprot dari jantung naik ke otak. Otak kita ini mesti masuk 20% dari peredaran darah. Kalau tidak nanti terkena stroke ringan dan lain sebagainya. Kapan itu darah turun ke otak? Ketika sedang sujud.
Maka Nabi sehat. Orang yang sholat sekarang sudah ada terapi menurunkan darah ke otak. Di Jalan Sudirman, kepala turun ke bawah, naik kaki ke atas, namanya yoga. Dulu kalau bertamu ke rumah orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, kepala di atas. Sekarang sudah terbalik, assalamualaikum, waalaikumsalam, kepala ke bawah. Mana kaki? Kenapa nih? Ikut yoga Pak Ustaz. Orang Islam tak perlu latah ikut yoga, yang penting sholatnya sempurna, kepala turun ke bawah, insya Allah darah. Kenapa umat Islam rajin sholat tapi darahnya tidak turun? Karena darahnya baru sampai tengkuk dia udah tegak lagi. Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Macam ayam jumpa beras. Pak Ustaz, tentara itu sholat apa tidak? Sholat. Ustaz jamin tentara sholat? Jamin. Mana? Tuh kubahnya 3 biji. Itu kan simbol orang sholat. Mereka sholat, dan sholatnya tak tanggung-tanggung, berjamaah. Makanya ada namanya sholat khauf. Khauf artinya takut. Sholat khauf, sholat ketika takut. Imam di depan, makmum susun 2 baris. Ketika sop pertama sholat, sop yang kedua memegang tombak dan anak panah melihat. Kalau ada musuh datang, hati-hati. Ketika sop pertama selesai, sop pertama mundur ke belakang, sop kedua maju ke depan. Siapa ini? Tentara sedang sholat pada saat perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan itu ada pada semangat dalam sholat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bersandar kepada penguasa, kekuasaan akan hilang. Dulu kata orang kekuasaan 5 tahun dulu, sekarang baru 1 tahun sudah dijemput KPK. Bersandar kepada orang kaya, harta akan binasa. Bersandar kepada istri, istri mungkin selingkuh. Bersandar kepada suami, suami kawin lagi. Lalu kemana kita bersandar? Tidak ada tempat bersandar selain at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Siapapun kita, tempat bersandar hanya Dia. Allahu Akbar. Apa yang memotivasi polisi sanggup menjaga? Kemarin kita lihat tembak-menembak di Jakarta seperti film sinetron, tapi true story, kisah nyata. Kalau orang yang tidak bersandar kepada Allah, tentara-tentara Israel itu kenapa berani berperang? 1 hari digaji $100, 1.300.000. Tapi banyak diketemukan jenazah yang mati dari tentara Israel. Begitu dibuka, celananya basah, ternyata pakai pampers. Ketakutan, terkencing-kencing. Kenapa? Karena dalam kepalanya materi. Materi tidak memberikan kekuatan. Jangan pakai jimat, nanti jimatnya putus. Takut. Ngantongi keris kecil dalam dompet, kerisnya patah, akhirnya pantatnya luka. Maka bersandarlah kepada Dia. Lewat apa? Dalam sholat hajat. Aku jaga negeri ini ya Allah. Maka yang dapat menolong kita hanya satu, ibadah. Tidak ada yang lain. Tidak lain, tidak bukan daripada ibadah. Dulu sempat berhembus isu, katanya polisi perempuan tidak boleh pakai jilbab. Saya ustadz pun ragu-ragu mau ceramah. Tapi akhirnya hari ini nampak semuanya pakai jilbab. Entah hari ini aja, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini jadi agama dengan pekerjaan tidak terhalang sama sekali. Maka yang terpenting, tapi jangan salah pakai. Banyak orang anggap di masjid ibadah, kalau di kantor tidak ibadah. Di masjid ibadah, kalau di toko tidak ibadah. Inilah pokok pangkal kesalahan memahami Islam. Di masjid ibadah, di koren ibadah. Di masjid ibadah, di kantor brimob ibadah. Kalaulah orang memahami di masjid ibadah, di kantor ibadah, tidak akan ada razia Satpol PP di Mall SKA.
Satpol PP razia mencari pegawai yang keluyuran pakai baju dinas. Saya ngantri panjang ngurus akte kelahiran anak saya. Saya tidak pakai baju ustaz, buka peci, pakai kemeja, kemejanya digulung. Orang tak tahu saya ustaz, disangkanya anak mahasiswa semester 7. Lalu saya ngantri panjang, lama ngantri sampai di deretan depan. Saya bingung, ini kok lama betul. Saya intip dari belakang, keningnya berkerut serius. Rupanya dia sedang nembak musuh yang tak mati-mati. Game online. Saya yakin ini orang sholat. Ketika sholatnya dia pasti sangat khusyuk. Allahu Akbar. Ketika masuk HP, apakah mau dia ngintip siapa yang miskol? Saat sholat, saat khusyuk, saat di masjid takut sama Allah. Tapi kenapa di kantor dia menjadi orang yang paling berani? Gara-gara memisahkan antara ibadah mahdah dengan yang ghairu mahdah. Di masjid ibadah mahdah, di Masjidil Haram ibadah mahdah. Tapi bapak yang masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, itu juga ibadah. Ceklok pagi, terima kasih. Ceklok sore, terima kasih. Ustadz masuk kantor juga? Ya, saya sehari-hari dosen di UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Pagi, terima kasih. Sore, terima kasih. Hari ini izin karena wajib datang jam 7. Saya takut tentara itu tegas, nanti ditembaknya saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Jangan pisahkan antara yang mahdah dengan ghairu mahdah. Semangat ibadah itulah yang membuat negeri ini merdeka. Mereka dulu menghadapi Belanda. Belanda asli. Makanya ada meriam Belanda dulu. Sekarang meriam Belina. Yang dihadapi dulu asli. Kenapa tentara itu dulu meninggalkan anak istri kampung halaman? Kenapa? Karena dia merasa dia sedang berjihad fisabilillah. Semua mereka yang gugur itu sebagai syuhada. Syuhada diambil dari kata syahidah, saksi. Kenapa mereka disebut syuhada? Karena mereka meninggal dipersaksikan oleh malaikat rahmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Bapak Ibu merasa panas? Saya lebih panas. Kalau selama ini saya ceramah, berhati-hatilah di padang mahsyar nanti kita sejengkal dari matahari. Ini udah mulai sejengkal rasanya. Tapi ini juga adalah ibadah. Yang pertama sudah selesai, ibadah. Sekarang yang kedua, apa itu? Akhlak. Tidak ada guna orang rajin ibadah kalau tidak ada akhlak. Ya Rasulullah, ya, inna fulanatan, ada si fulan, tasumun nahar, puasa Senin Kamis, rajin. Watakumul lail, tahajud malam, rajin. Ibadah sunat, rajin. Ibadah sedekah, rajin. Watu'zi jiranaha, tapi lidahnya tajam, menyakiti hati tetangga. Lidahnya tajam. Kalau ngomong sama dia 5 menit, menit pertama hati kita tenang, masuk menit kedua ketiga hancur berkeping macam kaca jatuh ke batu. Bayangan saya kalau orang sudah punya bintang-bintang di sini itu sombong, aku ngomong satu-satu, jahit macam robot. Tapi lama ngobrol dengan Pak Komandan Korem, lepas. Kenapa beliau menghadapi saya pakai baju koko? Yang dipakainya pakaian saya, pakaian ustaz. Apa salahnya ditunjukkannya kebesarannya? Begitu ustaz datang, tentu kalau mereka pakai pakaian dinas saya jadi takut. Tapi karena saya lihat semua pakai pakaian ustaz, malah saya ragu siapa yang ustaz sebenarnya. Ini tata krama sopan santun.
Nabi itu mengajarkan sopan santun. Ibadah banyak, kalau akhlak tak ada, ya finnar, masuk neraka. Kata Nabi, bukan kata Ustaz Abdul Somad. Solatnya terbang, puasanya melayang, sodakohnya hilang. Kenapa? Tidak ada akhlak. Datang seorang laki-laki bawa pedang pancung, pedang, dibawanya pedang. Lalu kemudian diambilnya kambing, diinjaknya itu kambing, lalu diasahnya pisau, pedang itu diasah. Lewat Nabi, Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumita mautatin. Apakah kamu mau buat kambing ini mati berkali-kali? Apa yang diajarkan Nabi? Tidak boleh menteror kambing. Ngasah pisau di depan mata kambing, puncatlah kambing itu. Boleh. Nabi marah. Kalau menteror kambing saja tak boleh, apalagi menteror ustaz, apalagi menteror umat, apalagi menteror. Ini teror. Orang yang suka menakut-nakuti namanya teroris. Dia menakut. Nabi mengajarkan kambing saja tak boleh ditakut-takuti. Boleh. Makanya asah dulu di belakang. Setelah diasah sekali potong. Idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Kalau kau sembelih sekali potong. Putus. Tengok pemotongan onta. Insyaallah saudara kita, bapak ibu berangkat haji nanti, tengok pemotongan onta. Ontanya tidak diikat, ditambak saja di batang korma, lalu ada pisau celurit panjang, sekali tarik lehernya, putus, darahnya tumpah, tumpah. Bayangkan dengan kita kemarin waktu hari raya kurban, satu RW mengeroyok satu sapi, satu menarik kakinya, satu ibu itu tak bisa ekornya aja jadilah. Bayangkan itu.